Sebelum saya menyampaikan materi, mau ucapkan selamat mudik bagi sedulur-sedulur Kendel yang sudah mulai melakukan perjalanan. Hati-hati di jalan ya, terutama yang melalui tol. Kalau drivernya ngantuk, istirahat dulu. Jangan dipaksakan, kalau ada penggantinya, gantian. Sudah terjadi beberapa kecelakaan, yang sabar di jalanan, jangan gerusa-gerusu, berbahaya. Alon-alon waton kelakon, ketemu keluarga, bahagia bersama di saat lebaran nanti. Tak dinyana, tiba-tiba Pak Amin Rais berkata kalau punya alternatif capres lain selain Pak Anies Baswedan, yakni Pak Prabowo Subianto. Ini dia, info terkini media. Nah, tetapi kan Pak Anies belum mendapatkan tiket secara penuh. Kenapa kemudian Pak Amin sudah bersikap? Bagaimana kalau kemudian ternyata Pak Anies Baswedan tidak mendapatkan tiketnya? Begitu sebagian orang menghitungnya gitu. Ini berandai-andai. Berandai-andai. Kalau berandai-andai very easy, the answer. Ya. Prabowo is our choice. Begitu ya? Iya. Yang jelas bukan Pak Ganjar, ya toh. Oh, oke. Nah, Pak Ganjar adalah the continuity of this present regime, dan itu akan berbahaya menurut saya gitu loh. Jadi saya ulangi lagi ya Pak, ini penting ini informasi besar nih. Kalau ternyata Pak Anies tidak mendapatkan tiket, maka Pak Amin akan kembali bersama Pak Prabowo. Saya mau begitu ya, insya Allah. Tapi kalau misalnya Pak Anies ternyata mendapatkan tiketnya, maka pasti sama Pak Anies. Oh iya, iya. Tidak ada ruang bagi Pak Prabowo di situ. Nah, sudah. Sekarang nggak boleh kita di Rakernas begitu kemudian membalik, kan nggak mungkin juga. Oh, oke. Jadi for the time being, our candidate ya is only one, Pak Anies. Anies ya. But in case ya misalnya ini Pak Anies tidak dapat tiket, ya kemudian tinggal Pak Prabowo dan Pak Ganjar, ya hampir otomatis kita dukung Pak Prabowo karena kita sudah tahu lah di mana kelemahan dan kelebihan dan lain-lain. Mendengar pernyataan itu, Pak Mardhani yang orang PKS itu otomatis kaget. Ono opo to iki? Mbah Amin kok berani meremehkan koalisi perubahan? Kan yang ada di pikiran elit maupun kader PKS, Nasdem maupun Demokrat, Pak Anies tinggal daftar ke KPU saja. Paling ya kurang cawapresnya. Ada lagi yang kurang ding. Visi misinya belum jadi. Kayaknya sih itu aja. Oh iya, deklarasi bersama anggota koalisi perubahan dan bakal cawapresnya belum juga ya. Berarti kurangnya cuma 3 hal itu. Apalagi ya? Oh, sama duit juga kurang. Semisal Pak Sandiaga Uno nggak mau jadi cawapresnya Pak Anies, kan butuhnya banyak uang kalau buat pilpres nanti. Masih banyak rupanya kekurangannya. Pantas kemudian Pak Amin Rais meragukan atau punya bakal capres alternatif. PKS setengah sebel pasti dengernya. Wong hanya Pak Anies yang bersedia datang ketika diundang acara Partai Umat. Sedangkan Pak Prabowo yang diundang, jangankan datang, ngabari saja ke Pak Amin sudah tidak mau. Pak Amin kan sempat marah ke Pak Prabowo, habisnya di ghosting sih. Sudah nggak digagas. Kasihan sebetulnya, sudah simbah-simbah tua, malah dicuekin. Udah gitu ditinggal kawan-kawan lamanya, tidak dihargai sama sekali di PAN. Makanya sekarang bikin partai baru. Lah kok partai baru ini temen-temennya bangsane wong ruwet. Ada Buniani yang edit videonya Pak Ahok hingga timbul demo berjilid-jilid. Ada Ansufri Hasambo yang ikut demo juga berjilid-jilid. Juga ada Mustafa Nahra yang ikut nyanyi lagu 2019 ganti presiden. Ya bareng Pak Mardhani Alisera itu. Kalau tidak, mereka berkawan lama, tidak perlu merasa aneh semestinya jika Pak Amin capres alternatifnya Pak Prabowo. Apakah PKS yakin 100% Pak Anies benar-benar mendaftar? Lah, pasangannya saja sampai sekarang belum dapat. Masyarakat kan bisa menganggap Pak Anies itu nggak gampang dipasangkan dengan siapapun. Bisa disebut juga seorang pemilih. Padahal, siapa sih dia itu? Memangnya cowok sempurna? Nggak ada manusia sempurna di bumi ini kecuali Nabi. Mengapa calon alternatif Pak Amin itu Pak Prabowo?
Ya karena pilihan paling rasional dibandingkan Pak Ganjar Pranowo. Bagusnya lagi, seandainya keduanya berpasangan, kira-kira Pak Amin bagaimana ya? Coba bayangkan, pasti bingung kan? Loh, siapa bilang tidak mungkin? Ya mungkin saja itu terjadi, sebab mereka sama-sama berada di koalisi besar. Hanya siapa bakal capresnya? Kita belum tahu apakah Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Kalau orang Gerindra, ya maunya capres tentu Pak Prabowo. Sedangkan kalau orang PDI Perjuangan, pasti pengennya capres ya Pak Ganjar. Makanya bagi pendukung Pak Ganjar dan Pak Prabowo, jangan saling menjelekkan dulu. Siapa tahu dari pasangan ini bisa jadi pasangan yang solid. Apalagi proses koalisi besar masih terbuka. Dan PDI Perjuangan juga tidak masalah jika bergabung. Mumpung ada Pak Anies, kalau mau menyerang, ke sana saja. Nah, lebih jauh lagi, Pak asal bunyi ini, maaf, Pak Buniani, habis namanya nggak familiar, jadi bisa terpeleset. Kata Pak Buni, sekali lagi, Pak Buni, bukan Pak Bunyi ya, inget ya. Bilang kalau Pak Ganjar tidak dipilih sebab kelanjutan Pak Jokowi, yang oleh Partai Umat dianggap representasi oligarki. Ini loh repotnya ngadepin partai atau orang-orang yang dilihatnya orang kayak kita-kita ini orang bodoh. Dipikirnya tidak tahu siapa yang kong kali kong dengan oligarki. Kalau Pak Jokowi berkawan dengan oligarki, ngapain bagi-bagi sertifikat tanah? Ngapain juga harus repot-repot ngerebut Freeport? Ngapain melarang ekspor nikel? Ngapain buka beberapa lokasi kawasan ekonomi khusus? Dan masih banyak lainnya. Sedihnya kita ini ada orang-orang partai gobloknya ngelebihin rakyat coba. Dulu, awal-awal menjadi presiden tahun 2014, katanya Pak Jokowi keturunan PKI, pro-komunis. Lah kok sekarang jadi representasi oligarki? Pak asal bunyi, dengerin nih ya. Tuh anaknya Pak Rafael Alun, si Mario Dandi, atau anak pejabat lain yang suka pamer kemewahan. Lihat saja, ada yang pilih jadi pejabat publik kayak Mas Gibran atau Mas Bobi? Pasti nggak ada. Tanpa mereka pikir aja hidup udah enak. Ngapain bersedia jadi pejabat? Saya tahu pikiran kalian akan bicara kalau untuk melindungi dinasti yang sudah dibangun gitu, mengamankan kejahatan yang sudah dilakukan. Anak-anak pejabat itu nggak perlu bersusah payah nerusin kerjaan bapaknya. Mereka aman. Ya, gegara Mario Dendi, akhirnya anak pejabat pada sembunyi, nggak pamer kemewahan lagi. Sistem pengawasan, pemeriksaan, tata kelola keuangan sudah makin maju. Tim pemeriksa bukan hanya BPKP, BPK, Inspektorat, masih ada kepolisian, juga kejaksaan, bahkan KPK. Yang mau memperkaya diri, ya ketangkep, kayak wali kota Bandung kemarin itu. Nah, tapi apakah itu semua terlihat dari Mas Gibran atau Mas Bobi? Enggak sama sekali. Artinya, tuduhan Pak Jokowi berkawan dengan oligarki, tuduhan penuh fitnah dari asal bunyi. Pak Mustafa, ini nih, juru bicara Partai Umat. Politik itu dinamis. Mengapa Partai Umat dukung Pak Anies? Karena banyak musuhnya sejak jadi gubernur DKI. Seorang pemimpin yang banyak musuhnya, itu menandakan kerjanya nggak bener Pak Tova Lemon. Oh iya, teman-teman tahu nggak? Pak Mustafa ini kalau di Twitter dulunya nulis nama akunnya Tova Lemon. Jadi teman-teman nggak lupa kan? Bener, tidak semua suka dengan Pak Jokowi. Tapi mayoritas masyarakat mencintai beliau. Silakan saja Pak Tova cek di berbagai wilayah. Jangan bandingkan Mbah Amin loh ya Pak Tova. Masa nih saya? Jangankan kalau ketemu, YouTube officialnya saja sepi, nggak ada yang ngeliat, yang nonton paling ribuan. Udah gitu, isinya ya cuma fitnah-fitnah pemerintah. Udah bau tanah, kok masih kayak gitu ya? Kasihan saya melihatnya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kendel, sedulur Widya. Ini dia info terkini Widya.
beliau. Tapi masyarakat mencintai beliau. Silakan saja Pak Tova cek di berbagai wilayah. Jangan bandingkan Mbah Amin loh ya Pak Tova. Mesak nih saya. Jangankan kalau ketemu YouTube officialnya saja sepi, nggak ada yang ngeliat. Yang nonton paling ribuan. Udah gitu, isinya ya cuma fitnah-fitnah pemerintah. Udah bau tanah, kok masih kayak gitu ya? Kasihan saya melihatnya. Demikian info terkini Widya, sampai ketemu lagi di ini dia info terkini Widya selanjutnya. Salam sedulur kental, sedulur Widya.